Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang belajar tentang collaborative governance. Kemarin kita sudah melihat bagaimana evolusi dari birokrasi tradisional menuju ke birokrasi new public management, kemudian beralih menjadi new public governance, ya, governance. Jadi intinya collaborative governance ya adalah kerangka kerja yang menawarkan kerjasama lintas sektoral, kita melibatkan hal-hal yang di luar pemerintah. Jadi konsepnya itu adalah pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, tidak boleh dia duduk-duduk di warung kopi, kemudian kita anggap itu sebagai musyawarah, ya, tidak boleh. Kolektif yang bersifat formal berorientasi kepada konsensus. Ya, kemudian deliberatif kemarin diskusi yang kenceng, ya, yang tajam. Kemudian dengan tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Jadi karakteristik utama daripada collaborative governance adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, misalnya kalau kita melakukan pelayanan publik di bidang pertanahan, misalnya, nanti akan dilibatkan dalam mengambil keputusan itu, dilibatkan semua pihak yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Kemudian yang kedua, karakteristiknya yang kedua adalah merupakan proses deliberatif dan berbasis konsensus. Ya, terjadi diskusi, biasa kita mendengar adanya FGD, ya, forum konsultasi publik dan lain sebagainya. Dan itu adalah untuk adanya konsensus kesepakatan. Ya, bisa saja bersifat seperti berita acara, kemudian komitmen bersama dan lain sebagainya, ya. Jadi fokusnya pada pengambilan keputusan bersama. Orientasinya pun pada kepentingan publik, bukan kepada kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Ada 4 karakteristiknya. Yang pertama, melibatkan berbagai kepentingan. Yang kedua, prosesnya deliberatif dan berbasis konsensus. Ya. Kemudian fokus pada pengambilan keputusan bersama. Yang keempat, berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu nanti kalau ditanya, apa yang saudari ketahui tentang collaborative governance, nanti bisa dijawab secara lengkap dengan collaborative governance adalah bla 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 dan sebagainya. Kemudian ciri-cirinya adalah ini. Dan konteks kemunculan deliberative governance ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan implementasi top down. Ya, kalau dulu masa Orde Baru semuanya dari atas, ya. Inilah yang menyebabkan kemunculan daripada collaborative governance ini karena beberapa kebijakan yang top down, yang turun dari atas, ya. Kalau dulu ada beberapa kegiatan itu memang dirancang di pusat, itu karena dianggap gagal. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompleksitas masalah publik. Jadi masalah publik itu lebih kompleks dan berkembang. Tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Tetapi kan kita sudah belajar kemarin. Awalnya seluruh kebutuhan publik ini dikelola oleh pemerintah, ya. Dengan sistem birokrasi tradisional, semuanya dikelola oleh pemerintah. Tapi birokrasi tradisional ini berkembang sangat besar, sehingga lamban, kemudian berbelit-belit. Nah, makanya kemudian dipengaruhi oleh sektor swasta, ya, yang namanya new public management. Karena sektor swasta ini dianggap paling cepat melakukan perubahan, ya, perubahan-perubahan. Sektor swasta ini paling maju dia,
paling cepat maju. Kalau negara yang hanya didominasi oleh negara saja, seperti misalnya sekarang Korea Utara, tanpa ada keterlibatan daripada pihak-pihak bisnismen, ya, itu perkembangannya sangat sulit karena itu semuanya ditangani oleh negara. Nah, kemudian beberapa sektor bisnis seperti di Amerika itu para bisnismennya itu berhasil dia ya mengadopsi teknologi, mengembangkan aset dan sebagainya sehingga beberapa daripada prinsip-prinsip di bisnis ini mempengaruhi terhadap pelayanan publik di birokrasi. Itulah yang namanya New Public Management. Ya, New Public Management ini kalau dulu misalnya, tapi sampai sekarang di Indonesia ini belum begitu kuat. Kalau dulu misalnya bupatinya, gubernurnya asal ganti gubernur beli mobil baru. Sekarang insya Allah masih seperti itu. Tapi di beberapa tempat bupati dan wali kotanya, misalnya bukan di Indonesia, mungkin banyak di luar negeri, tapi di Indonesia juga ada. Di mana mobil-mobil tersebut disewa. Ya, mobil-mobil disewa. Kemudian dulu beberapa bank, ya bank seperti bank bank BNI dulu, ya BRI, itu semuanya dulu dikelola oleh negara dulu. Kemudian karena pengaruh swasta, makanya mereka menjual saham ke pasar saham sehingga dikelola secara lebih private atau lebih secara bisnis. Nah, jadi kemunculannya ini dikarenakan beberapa kegiatan-kegiatan kebijakan pemerintah dulu itu bersifat top down. Kemudian meningkatnya kompleksitas pelayanan publik, kemudian kebutuhan akan legitimasi dan sumber daya yang lebih besar dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Ya, terutama menyangkut tentang lingkungan dan sebagainya. Nanti kita akan berbicara mengenai tripartit, siapa saja yang terlibat, nanti ada lima pihak dan sebagainya. Nah, ini perkembangannya. Ya, ini kita hanya mengulangi lagi yang punya minggu yang lalu. Di awal tahun 70-an, konsep partisipasi publik dan keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan, ya kritik terhadap model birokrasi tradisional itu sudah dimulai di tahun 1970. Ya, di tahun 1970. Kemudian di tahun 1980 periode New Public Management, ya, New Public Management. Kemudian di tahun 90-an lagi munculnya konsep governance yang lebih luas dan inklusif. Ya, pengakuan pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah itu melibatkan berbagai pihak. Tahun 2000 sampai dengan sekarang ada formulasi kolaboratif governance oleh tokoh-tokoh seperti Ansel, Guest, Emerson, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang, ya, kita akan belajar tentang model kolaboratif dari beberapa teori. Bagaimana sebenarnya kerjasama antara pemerintah dengan akademisi, dengan masyarakat sipil, ya silakan. Masyarakat sipil, kemudian juga dengan yang lain-lainnya, supaya bisa dilakukan kerjasama yang awet dan menguntungkan semua pihak, ya. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan dengan lebih rinci dengan beberapa contoh sehingga nanti adik-adik mahasiswa bisa memahami apa yang dimaksud dengan teori-teori yang disampaikan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah oleh model kolaboratif governance menurut Ansel dan Guest. Ya, yang diterbitkan dalam bukunya di tahun 2008 yang berisi pendekatan proses dalam kolaborasi pemerintahan. Ya, jadi dalam dunia pemerintahan modern, penyelesaian masalah publik seringkali tidak bisa dilakukan hanya oleh satu sektor, baik itu oleh pemerintah pusat, daerah maupun oleh swasta. Mungkin juga ada sektor publik yang dikelola oleh swasta. Tidak bisa juga kalau tidak melibatkan pemerintah. Ada sektor publik yang dikelola oleh swasta. Ya, mungkin kalau di Indonesia mungkin jarang ya. Tapi kalau di Amerika itu mereka ada menyelenggarakan kegiatan publik, pelayanan publik oleh swasta. Misalnya seperti pemadam kebakaran. Ya, pemadam kebakaran.
Listrik, listrik bukan hanya punya negara, tapi punya swasta juga banyak. Kita di sini belum ada punya swasta. Kalau dulu yang baru berkembang kita sekarang adalah apa namanya tuh telekomunikasi. Kalau dulu kan semuanya pakai Telkom dulu, yang dikuasai oleh negara, ya. Swasta tidak ada waktu itu, tapi sekarang sudah ada swasta. TV juga begitu dulu. Dulu TVRI yang ada punya pemerintah, cuman TVRI. Nah, sekarang dipengaruhi lagi ada punya swasta. Itulah yang namanya pengalihan dari tradisional birokrasi ke new public management. Ya. Nah, tapi kalau di new public management ini mungkin dalam pelayanan publik sudah terlalu yang bersifat apa namanya tuh bersifat bisnis, sehingga itu juga tidak baik, sehingga timbullah aliran baru yang namanya governance, kolaboratif governance. Ansel dan Guys itu memperkenalkan sebuah model proses namanya, ya, untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi itu dapat dibangun. Yang pertama kan membangun dulu kerjasamanya. Setelah membangun, kemudian bagaimana dipertahankan. Seperti kita juga pacaran, ya, setelah pendekatan, pacaran, kemudian bagaimana mempertahankannya. Dan yang juga sangat penting adalah menghasilkan solusi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Ya, model ini terdiri dari 5 komponen dasar. Ya, 5 komponen utama, masing-masing komponen memainkan peran dalam dinamika kolaborasi. Jadi menurut Ansel dan Guess, dengan menggunakan teori model proses, dia mengatakan bahwa ada 5 kondisi. Ya, yang pertama itu dinamakan dengan starting condition atau kondisi awal. Jadi ada 5 tahapan dia, 5 apa 4 nanti ya, nanti kita lihat. Yaitu yang pertama starting condition, kondisi awal. Tahapan di mana proses kolaborasi itu dimulai dengan memahami konteks dan kondisi yang melatar belakangi inisiasi kinerja. Menurut Ansel dan Guess, terdapat 2 isu penting dalam fase ini. Ya, alasan apa dulu dibuat kerjasama? Misalnya kalau di bidang penanggulangan bencana itu kan mereka menggunakan segitiga biru itu. Itu ada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. BNPB itu logonya itu tidak ada masuk di situ kaum intelektual misalnya, LSM misalnya. Yang mereka hanya ada memasukkan tuh dunia usaha, pemerintah, dan juga masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil. Jadi ada 2 kondisi yang menyebabkan fase ini harus mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah ketidakseimbangan sumber daya. Jika salah satu aktor memiliki sumber daya, uang, pengetahuan, jaringan, dan otoritas yang terlalu dominan, maka kolaborasi beresiko menjadi alat manipulasi dari aktor dominan terhadap aktor yang lemah. Oleh karena itu harus ada mekanisme untuk menyeimbangkan posisi tersebut. Jadi misalnya kerjasama misalnya antara pemerintah Australia dengan pemerintah Aceh, ya, dalam hal pembangunan terhadap sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang sekarang ini dipakai di seluruh Indonesia dalam hal menyusun RKPD, RPJM dan sebagainya. Ya, jadi ini ada ketidakseimbangan di pemerintahan ini sangat dominan dengan otoritas dan sebagainya. Sementara di pihak Australia dengan skalanya mereka memiliki kapasitas untuk membantu secara teknis misalnya. Ya, jadi ketidakseimbangan sumber daya ini itu sangat membahayakan dalam upaya untuk melakukan kondisi awal dalam hal kolaborasi. Yang kedua, aktor yang merasa tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat dari kerjasama cenderung pasif atau menarik diri. Jadi oleh karena itu harus diciptakan insentif yang jelas, baik insentif langsung, ya, seperti akses program, dana pelatihan maupun tidak langsung.
Nah, itu. Jadi ada dalam kondisi awal untuk melakukan kerjasama ini, ya, kolaboratif ini, itu ada 3 hal yang bisa menghambat terjadinya terjadinya kerjasama. Yang pertama, ketidakseimbangan sumber daya, di mana salah satu pihak lebih dominan daripada pihak-pihak yang lain, termasuk mereka punya uang lebih banyak, otoritas lebih banyak, dan sebagainya. Kemudian kedua, insentif untuk berpartisipasi. Ada aktor yang merasa tidak mendapatkan keuntungan atau manfaat dari kerjasama tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, antisipasi konflik dan membangun kepercayaan. Jadi kolaborasi hampir selalu berisiko memunculkan konflik karena perbedaan tujuan, kepentingan, maka sejak awal perlu dibangun rasa percaya antar aktor, ya, menjadi model awal dalam membuat dialog dan menciptakan niat yang baik. Jadi disebutkan oleh Ansel dan Guest, trust building, ya, membangun kepercayaan is esensial, adalah inti, adalah hal yang utama dan sering menjadi upaya-upaya yang membutuhkan waktu jangka panjang, dan secara spesifik, ya, itu berpotensi untuk menciptakan konflik, ya, menciptakan konflik. Jadi teori daripada Ansel and Guest ini, dia menyebutkan bahwa ada 5 komponen utama masing-masing dalam dinamika kolaborasi. Yang pertama adalah kondisi awal, starting condition. Kondisi awal ini menghadapi tantangan. Yang pertama, adanya ketidakseimbangan sumber daya, di mana salah satu pihak lebih dominan dibandingkan dengan pihak yang lain. Yang kedua, ya, yang pertama tadi apa? Kondisi awal. Yang kedua, fasilitatif leadership, kepemimpinan fasilitatif. Jadi dalam membangun kolaborasi itu, faktor yang kedua yang sangat berperan adalah faktor kepemimpinan yang fasilitatif. Faktor kedua dalam model ini adalah keberadaan pemimpin yang dapat memfasilitasi proses kolaborasinya. Pemimpin dalam konteks ini harus otoriter, tidak harus otoriter, dan juga tidak boleh top down, tetapi mampu menjaga stabilitas interaksi antar pihak. Yang pertama, ya, meningkatkan rasa kepercayaan dan mencegah dominasi aktor tertentu. Kemudian menjadi penengah konflik. Ya, kalau ada terjadi konflik antar pihak, maka aktor yang menjadi pemimpin fasilitator ini dia harus menjadi penengah daripada konflik. Kemudian memfasilitasi pertemuan dan forum dialog yang terbuka. Ya. Jadi Ansel dan Guest menyatakan tanpa kepemimpinan yang fasilitatif cenderung menjadi stagnan atau gagal. Terutama di tahap awal ketika rasa percaya belum kuat. Dia mengatakan bahwa effective collaboration process typically have a facilitative leader or leadership structure that is trust and able to broker agreement. Ya, menjadi sebagai broker untuk adanya kesepakatan. Jadi ini ada dua kondisi yang kedua. Tadi kan ada berapa? Kalau menurut Ansel tadi ada 5. Yang pertama tadi kondisi awal. Yang kondisi awal ini sangat bisa menimbulkan persoalan dikarenakan ada 3 permasalahan, yaitu karena adanya ketidakseimbangan sumber daya atau adanya dominasi terhadap satu aktor kepada aktor yang lain.
Dominasi itu bisa berupa uang, berupa jaringan, berupa otoritas dan sebagainya. Kemudian insentif untuk berpartisipasi, karena banyak para pihak misalnya yang berpartisipasi tidak merasa mendapatkan keuntungan, ya. Kemudian antisipasi konflik, ya, juga menimbulkan konflik. Yang ketiga, institutional design, desain kelembagaan, ya. Desain kelembagaan merujuk pada aturan main yang mengatur jalannya kolaborasi, ya, seperti struktur, sekretariat bersama, ya, dewan pengarah, ataupun kelompok kerja. Tapi kalau dalam penyusunan RPJM misalnya, ya, mungkin ada kolaboratif dalam hal proses penyusunan, tapi waktu proses pelaksanaan itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi ini mudah kita sebutkan, tapi itu susah untuk kita terapkan. Jadi ini harus ada desain desain institusional desainnya. Ya, siapa yang terlibat? Ya, bagaimana ada sekretariat bersama? Ya, ada sekretariat bersama. Kemudian ada aturan komunikasi. Berapa kali pertemuan? Mekanisme pelaporannya bagaimana? Ya. Kemudian aturan partisipasi, siapa yang boleh terlibat dan bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Nah, ini desain kelembagaan. Jadi yang pertama tadi adalah kondisi awal, yang kedua adalah menyangkut tentang leadership fasilitatif, yang ketiga tentang desain institusional, ya, mengenai organisasinya. Yang keempat, kolaboratif prosesnya, ya, proses kolaboratifnya. Nah, tahapan inti dari model ini adalah proses kolaboratif itu sendiri, yang biasanya dimulai dari dialog tatap muka, ya. Kemudian pengambilan keputusan berbasis konsensus, tidak otoriter atau tidak hanya mementingkan kelompok tersendiri. Kemudian pembangunan rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk membangun kesepahaman bersama atas masalah yang dihadapi. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, intermediate outcome, hasil sementara. Ya, intermediate outcome. Hasil kolaborasi tidak harus langsung berupa kebijakan besar. Justru hal-hal kecil dan konkret seringkali menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan lebih lanjut, misalnya pelaksanaan proyek bersama dalam skala kecil, penerbitan rekomendasi bersama, kegiatan pelatihan lintas sektor, dan lain sebagainya. Makanya disebut oleh Ansel and Guest, intermediate outcome help to institutionalize trust. Jadi hasil sementara itu bisa memperkuat, melembagakan rasa percaya, saling percaya, dan membangun kolaboratif momentum. Ya, membangun kolaboratif momentum. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ada tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Itulah yang disebutkan tadi, temporary intermediate outcome. Nah, ini kondisi awalnya, kemudian peran kepemimpinan fasilitatifnya, ya, desain institusional, model Ansel, ini ada syarat-syaratnya, ya, misalnya desainnya itu memiliki aturan yang jelas. Yang kedua, transparansi dalam proses, karena ini kita banyak melibatkan pihak-pihak lain. Kemudian inklusivitas partisipan. Orang terlibat inklusivitas partisipan itu artinya bukan hanya hadir dalam sebuah ruangan, ya, bukan hanya hadir dalam sebuah ruangan, tetapi juga dia ada partisipatif, ada inklusivitas. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar pendidikan inklusif, jadi itu artinya dalam satu sekolah itu ada anak-anak yang normal, tapi disisip dengan anak-anak yang tidak normal, yang punya kebutuhan khusus. Apakah dia menjadi satu lokal yang lain, ataupun dia dilibatkan di dalam lokal yang sudah ada.
Ya, ini kritik dan batasan model Ansel dan Guess. Tadi kita sudah bicara teorinya ada 5, ada kondisi awal, ada pemimpin yang fasilitatif, kemudian ada desain organisasi, kemudian ada proses kolaboratifnya sendiri, dan kemudian juga yang kelima ada antara temporary atau intermediate outcome. Ya, tapi ini dikritik juga teori ini, ya. Mengapa dikritik? Karena fokus pada proses yang formal, ya, tidak atau kurang memperhatikan kolaboratif informal, ya. Kemudian yang kedua, terlalu perspektif Amerika sentris, ya, asumsi tentang kesetaraan dan pluralisme. Di Amerika tuh mungkin karena pengaruh daripada kapitalisme, mereka terlalu Ansel dan Guess ini terlalu berfokus kepada Amerika sentris. Kemudian faktor waktu, prosesnya relatif panjang dan intensif. Memang orang-orang Amerika tuh kalau misalnya kita dulu kerjasama dengan pihak-pihak NGO itu memang rumit sekali dulu. Tuh. Misalnya kalau kita kerjasama dengan UNOP itu para kontraktor kita tuh tidak bisa mengikuti mereka karena mereka terlalu nyelimet, ya, terlalu nyelimet. Tapi karena mereka juga mengejar istilahnya tuh mereka mengejar kualitas, ya, kualitas. Nah, jadi ini teori daripada Ansel. Jadi nanti saya tanya, apa pendapat saudara tentang atau apa pemahaman saudara tentang teori Ansel and Guess terhadap collaborative governance? Ya, nanti jawab aja. Menurut Ansel and Guess itu ada kolaboratif itu. Nanti kalau ada yang ingin meneliti menyangkut tentang CSR misalnya, lihat tuh kondisi awal itu dianalisa dengan menggunakan teori ini. Karena dalam menyusun skripsi kita selalu menggunakan teori, walaupun teorinya hanya sederhana. Supaya adik-adik bisa tahu bahwasanya teori ini adalah pisau bedah yang digunakan untuk membedah masalah-masalah di dalam masyarakat. Nanti lihat kolaboratifnya ada nggak di situ kondisi awalnya. Yang kedua, ada nggak dalam pelaksanaan CSR pemerintah Aceh itu pemimpinnya tuh bersifat fasilitatif. Ini kan baru lihat tuh ribut-ribut antara bupati dengan perusahaan. Sebenarnya pemerintah Aceh kan harus melakukan upaya-upaya supaya ada kesalingpahaman antara bupati dengan PT MIFA. Kemudian yang ketiga tadi desain organisasinya bagus nggak itu? Kan ada SK-nya, ada aturannya, ada strukturnya, ada forum TJLSP-nya. Kemudian bagaimana mereka buat pertemuan, bagaimana semuanya di situ bisa dilihat di dalam aturan, di dalam pergub. Kemudian pada kenyataannya berapa kali sebenarnya dilakukan monitoring dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kelima, bagaimana prosesnya? Yang keempat, bagaimana proses daripada kolaboratif itu? Nah, jadi inilah kegunaan teori dalam menyusun skripsi, ya. Kemudian yang kelima adalah hasil intermediate outcome-nya. Nah, tapi teori ini juga ada yang kritik. Tapi sampai sekarang masih banyak orang yang menggunakan teori ini. Nanti bisa dilihat di buku-bukunya, ya. Udah paham ya? Teori Ansel and Guess. Nanti teori ini bisa digunakan sebagai pisau bedah untuk melihat kolaborasi-kolaborasi yang ada di pemerintah ataupun di masyarakat. Ya, misalnya di satu desa kita juga bisa melihat ada nggak kolaboratif antara pemerintah desa dengan pihak LSM di situ, ya, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di situ. Kalau tidak ada ya katakan bahwa itu tidak pernah dilakukan pemerintah secara kolaboratif governance. Berarti birokrasinya itu masih bersifat tradisional bureaucracy, ya. Nah, ini
Nah, jadi ini saya ulangi lagi supaya adik-adik lebih mantap, ya, lebih mantap. Dia menyatakan tuh ada berapa? Ada 5. Ada 5 kondisi menurut teori Ansel and Guess untuk membangun sebuah kolaborasi. Ya, teori ini bisa digunakan untuk menyusun skripsi sebagai pisau bedah. Jadi karena adik-adik mahasiswa ini, saya juga pernah jadi mahasiswa, saya juga mengalami. Kadang-kadang saya nggak mengerti apa kegunaan daripada sebuah teori. Kita nggak ngerti apa kegunaannya, ya. Apa kegunaan daripada sebuah teori. Jadi dilakukan dulu starting condition. Kita analisa dulu misalnya kerjasama antara pemerintah Aceh dengan LSM. Ya, di Bapeda itu ada juga kerjasama antara pemerintah dengan LSM dalam bidang lingkungan hidup. Nanti di situ kita bisa lihat bagaimana starting point-nya. Ya, LSM dengan lingkungan hidup. Ada banyak LSM tuh, ada YEL, ada banyak ada HK dan sebagainya. Jadi nanti semuanya mereka tuh ada mengikatkan diri dalam sebuah MOU. Kemudian lihat lagi fasilitatif leadership-nya bagaimana. Bagaimana dipimpin oleh misalnya ditunjuk kepala bapedanya sebagai fasilitatifnya. Ada nggak dilakukan upaya-upaya rapat dan sebagainya. Ada nggak desain institusionalnya? Ya, itu ada CWE dan sebagainya. Tapi kalau yang di bidang ini mungkin saya rasa nggak ada ininya, apa namanya tuh, nggak ada desainnya, desain organisasinya nggak ada. Hanya bersifat seperti koordinasi aja gitu. Nah, sebenarnya yang gini-gini nanti kan waktu habis penelitian kita sarankan kepada pemerintah Aceh agar kolaboratif, agar kerjasama antara LSM di bidang lingkungan dengan pemerintah Aceh lewat Bapeda agar disusun apa namanya itu dalam bentuk apa namanya itu collaborative governance dengan memenuhi standar-standar awal, adanya kerjasama MOU misalnya, mengikat semua pihak, mengikat semua bentuk kerjasamanya bagaimana, kemudian sekretariat bersamanya bagaimana, institusionalnya, kemudian prosesnya bagaimana, berapa kali pertemuan rapat dan sebagainya, sehingga nanti bisa melahirkan satu pergub tentang kerjasama antara pemerintah Aceh dengan pihak-pihak LSM dalam urusan terhadap pelestarian lingkungan. Nah, itu baru mantap tuh nanti hasil penelitiannya. Ya, ini kan saya hanya kasih tahu sama adik-adik lagi bagaimana kita menggunakan sebuah teori untuk membedah sebuah masalah. Ya, misalnya adik-adik mau menulis tentang perkawinan dini misalnya. Di kampung kita masih ada nggak perkawinan dini ya? Mungkin ada ya perkawinan dini. Perkawinan dini itu artinya perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur 18 tahun. Ya, nanti kita pakai teori ini, teori hukum von Savigny, yaitu the law is the tool of social engineering. Nah, jadi di mana hukum itu digunakan untuk merekayasa sosial. Ya. Jadi ini dia menggunakan sistem modifikasi, dia bukan kodifikasi. Kalau kodifikasi mengumpulkan semua aturan-aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, dia menjadi satu kodeks, menjadi satu buku. Lihat pemerintah desa yang tempat kita tinggal ada nggak melakukan semangat collaborative governance? Kita cek nanti. Oh, ini nggak ada ya. Kemudian ada model satu lagi, yang teori satu lagi. Teori collaborative governance menurut Thomson and Perry. Ya. Dalam upaya memahami kerjasama lintas sektor dapat berjalan efektif dalam pengambilan kebijakan, Anne Mary Thompson and James L. Perry itu menawarkan pendekatan konseptual yang berbeda antara Ansel dan Guess. Ya. Nanti di mana bedanya nanti kita lihat. Mereka menekankan pentingnya proses musyawarah, deliberative proses. Ya.
komitmen bersama, dan mekanisme evaluasi. Jadi Thomson and Perry ini lebih menekankan kepada proses musyawarah, deliberatif proses, komitmen bersama, dan juga mekanisme evaluasi. Ya, evaluasi. Jadi teori mereka ini yang pertama adalah kolaboratif sebagai sebuah proses dinamis. Jadi menurut Thomson and Perry, collaborative governance adalah proses dinamis yang melibatkan beberapa aktor dan beberapa aktor yang berbeda, seperti pemerintah, swasta, LSM, akademisi, untuk mencapai tujuan bersama melalui negosiasi, komitmen bersama, pelaksanaan kegiatan kolektif, dan penilaian atau asesmen terhadap proses dan hasil. Makanya sebenarnya kan adik-adik kan pelajaran collaborative governance ini saya juga heran ya. Kemungkinan banyak juga pemerintah kita nih yang tidak punya collaborative governance-nya tidak ada. Ya, makanya ini perlu kita teliti. Mungkin di tingkat kecamatan bisa, di tingkat desa bisa, ya. Atau mungkin di bidang pemadam kebakaran misalnya. Ada nggak kira-kira pemadam kebakaran Kota Banda Aceh ini menganut prinsip collaborative governance? Jangan-jangan cuma dia sendiri aja yang kerja nih selama ini. Ya, nggak pernah dia libatkan misalnya para pemilik toko harus punya apar misalnya. Atau nggak pernah mereka buat rapat misalnya. Nah, jadi banyak ide-ide untuk kita tulis skripsi yang berurusan dengan masalah collaborative governance. Ya mungkin pemadam kebakaran nggak ada itu mungkin. Nggak pernah mereka membuat pertemuan misalnya dengan pihak swasta, yang punya toko, dengan masyarakat. Atau mungkin mereka juga tidak pernah berkolaborasi dengan para akademisi. Akademisi mungkin di Fakultas Teknik ada teknik untuk memadamkan api, untuk mencegah kebakaran listrik kan ada, pasti ada. Nah, tapi kan tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada MOU antara ini dan sebagainya. Jadi adik-adik nanti membuat penelitian tentang collaborative governance, belum tentu itu ditemukan bahwa itu sudah dilaksanakan. Bisa saja tidak pernah dilaksanakan. Makanya nanti dalam rekomendasinya, kita menganjurkan supaya mereka itu membuat yang namanya collaborative governance, ya, di dalam penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Banda Aceh misalnya. Apakah sudah ada bagi mereka? Yang tentu yang pertama kita lihat adalah kanunnya, kanun Kota Banda Aceh. Ada nggak dalam kanun Kota Banda Aceh itu ada disebutkan mengenai pihak-pihak mana yang terlibat dalam kebakaran, bagaimana dengan tentaranya, bagaimana dengan polisinya, kalau terjadi pemadam kebakaran, polisinya apa tugasnya? Ya kalau pemadam kebakaran, polisi itu tugasnya adalah mengamankan jalan dan sebagainya. Kadang-kadang polisi kan tidak mau tahu dia, karena di dalam sistem pemadam kebakaran itu tidak ada collaborative governance. Ya, tidak ada SOP-nya. Polisi bagaimana, rapinya bagaimana, orarinya bagaimana, ya. Kemudian dinas sosialnya bagaimana gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi kadang-kadang kita akan menemukan bahwa sebenarnya collaborative governance ini hanya ada di dalam pelajaran di sekolah atau di pelajaran di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, jadi melalui negosiasi ini, ya, misalnya di bidang pemadam kebakaran, kita libatkan beberapa pihak, ya, misalnya pihak swasta, misalnya kita bisa melibatkan misalnya para pemilik hotel, ya, ada persatuan PHBI, pemilik hotel, berarti pemilik hotel kita libatkan satu. Hal ini mengapa kita perlu libatkan? Karena sebagian besar daripada kemampuan kita untuk melakukan pemadam kebakaran, itu hotel-hotel yang tinggi kita tidak mampu, karena kita tidak punya mobil yang tinggi.
Nah, itu kan harus ada kerjasama dengan hotel. Apa yang pihak hotel lakukan? Biasanya kalau hotel-hotel yang dikelola secara profesional ada, tapi yang dibangun dari rumah-rumah biasa kemudian jadi hotel belum tentu ada tuh alat-alat pemadam 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 kebakaran. Ya, termasuk masyarakat-masyarakat, misalnya masyarakat yang di mana rumahnya itu daerah kumuh, yang di situ ada ininya semuanya, ada rumahnya dari papan, sebagian besar listriknya sudah dari dibuat dari 20 tahun yang lalu, dan itu kan rawan kebakaran. Ya, ada nggak dilibatkan masyarakat desa itu untuk membentuk kelakar misalnya, ya, atau bala bantuan terhadap kebakaran. Nah, jadi collaborative governance ini memang harus dirancang dia, ya, punya perwalnya dan sebagainya. Jadi itulah tugas kita kaum intelektual untuk membangun ide-ide, karena dunia ini adik-adik semuanya itu dibangun oleh ide, bukan dibangun oleh pengalaman orang-orang, tapi banyak dibangun oleh ide. Ya, seperti komunis itu awalnya dari filsafat yang ada dan beberapa yang lainnya. Kemudian dalam kolaborasi governance itu harus ada negosiasi. Ya, negosiasi antara para pihak. Jadi perlu diidentifikasi dulu siapa-siapa aja yang terlibat dalam yang seharusnya terlibat dalam kolaboratif dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Nanti adik-adik begitu tamat dari ilmu pemerintahan ini nanti menjadi ahli di bidang pemadam kebakaran dalam rangka menyusun konsep terhadap collaborative governance dalam hal penanggulangan kebakaran. Ya, kemudian ada komitmen bersama. Ada nggak mereka membuat seperti MOU? Ya, minimal MOU lah. Ya, MOU itu ada nggak MOU antara para pemilik hotel, pemilik toko, dan sebagainya. Karena pemilik toko itu mereka juga ada persatuannya. Kan tidak semuanya kita tekankan ke tokonya, tapi kita tekankan kepada perwakilan-perwakilan dari pengurus tersebut. Ya. Kemudian ada lagi komitmen bersama. Ya, dibuat komitmen bersama. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan kolektif, kemudian dilakukan penilaian terhadap proses dan hasil yang ada. Nah, ini menurut Thompson dan Terry. Ya, yang pertama, beliau menyampaikan adanya kolaborasi sebagai proses dinamis. Ya, teorinya sebagai proses dinamis. Kita lihat dulu nih, dari kita gunakan teori ini, ada nggak nih negosiasi dari pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dengan yang lain-lainnya, dalam bentuk MOU dan sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat. Dan kita bisa membuka kepala dari kepala pemikiran daripada kepala pemadam kebakaran ini, sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa dia hanya menjalankan yang sudah ada aja. Nah, yang sudah ada aja. Jadi prosedurnya hanya melibatkan pemerintah Kota Banda Aceh saja. Mungkin ada dinas sosial di situ. Nanti kalau kita lihat perjanjian kerjanya saja mungkin juga tidak ada antara dinas sosial dengan Badan Penanggulangan Kebakaran misalnya, pemadam kebakaran. Ya. Kedua adalah proses musyawarah atau deliberatif proses. Ya. Dalam model proses deliberatif ini, yaitu proses di mana aktor terlibat dalam diskusi terbuka. Argumennya sangat rasional dan pertukaran ide yang setara untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Sekarang aja mungkin kalau kita menghubungi nomor telepon pemadam kebakaran aja banyak kita nggak tahu di sini. Ada yang tahu nomor pemadam kebakaran Kota Banda Aceh? Hah? Ada yang tahu? Nah, mungkin nggak tahu. Ya, karena kita memang itu udah takdir ya, sudah takdir udahlah. Nah, kemudian aktor yang terlibat antara lain ada pemerintah. Ya, pemerintah sebagai pengambil keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian ada aktor swasta. Faktor swasta sebagai mitra dalam pembiayaan, investasi dan inovasi. Ya. Jadi misalnya Hotel Ayani misalnya, Hotel Ayani dia bisa bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran
agar sebulan sekali dia melakukan pengecekan misalnya. Pengecekan atau melakukan pelatihan, ya, melakukan pelatihan. Kemudian ada sektor LSM, ya, NGO, sebagai perwakilan kepentingan masyarakat sipil dan kelompok marginal. Kemudian ada akademisi dan intelektual, ya, akademisi juga banyak. Di Unsia ini saya juga nggak tahu apakah ada yang ahli terhadap, kalau yang ahli terhadap gempa ada, terhadap membangun tenda itu ada di Unsia, ya, termasuk kolaboratif dalam hal penanggulangan banjir. Misalnya mau lihat kolaboratif governance, semangat kolaboratif governance di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Nah, tuh lihat di situ bagaimana kerjasama dalam penanganan banjir. Jangan-jangan nggak ada kerjasamanya, ya? Jangan-jangan tidak ada kerjasamanya, ya, ya. Jadi Thomson and Perry itu menegaskan bahwa deliberatif yang sehat membutuhkan apa deliberatif tadi? Musyawarah yang sehat itu membutuhkan keterbukaan akses informasi, ya, keterbukaan akses informasi. Kemudian yang kedua adanya partisipasi publik atau partisipasi aktif. Ya, partisipasi aktif ini seperti kalian lah di sini di kelas. Aktif sedikit gitu, tanya apa ini dan sebagainya. Kalau cuma dengar aja ya nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau ada bertanya dan sebagainya. Terutama adik-adik ini semua pelajaran itu selalu diarahkan untuk menyelesaikan secepatnya skripsi. Pengakuan terhadap perbedaan pandangan, ya, pengakuan terhadap perbedaan pandangan. Kemudian toleransi, kesabaran dalam proses pencarian solusi. Oleh karenanya Thomson dan Perry itu menyatakan bahwa kolaborasi itu membutuhkan not only, bukan hanya interaksi, tetapi deliberation, tetapi musyawarah, yaitu dialog yang mengakui adanya perbedaan antar sesama yang dapat diputuskan dan juga dapat diselesaikan. Nah, jadi sudah ada dua teori. Yang ketiga, ya, menurut Thomson dan Perry, yang ketiga komitmen dan tanggung jawab bersama. Salah satu ciri khas kolaborasi menurut model ini adalah komitmen kolektif, bukan hanya kesepakatan administratif. Komitmen itu juga bermakna adanya tanggung jawab bersama dalam proses dan hasil. Jadi bukan hanya omong-omong aja. Di dalam MOU itu apa yang menjadi tugas apa menjadi tugas ya siapa. Ya, kalau di dalam hukum penanggulangan bencana, ya, nanti kalau ada yang tertarik untuk menulis tentang penanggulangan bencana, itu di dalam penanggulangan bencana itu ada ini namanya, ada rencana kontingensi. Ya, rencana contingency plan. Jadi rencana kontingensi itu misalnya gunung meletus di Bener Meriah, apa namanya, Gunung Burnitelong. Burnitelong itu sudah misalnya dibangunlah sebuah konsep contingency plan. Jadi contingency plan itu digunakan untuk simulasi sebelum terjadinya bencana. Nanti kalau meletus Gunung Burnitelong, masyarakat situ apa yang harus dia lakukan? Kemana dia harus pindah? Siapa yang membangun tendanya? Dan sebagainya. Dan itu dijadikan sebagai untuk simulasi. Karena bencana ini paling bagus dia harus dilakukan sering latihan. Ya, simulasi. Ya, simulasi. Ya, sering dilakukan simulasi. Kemudian ketika terjadi meletus Gunung Burnitelong, maka itu rencana itu berubah menjadi rencana operasi. Jadi tentara ya, mungkin ada kompi di situ, dia apa yang harus dilakukan dia sudah tahu. Nah, itu yang namanya collaborative governance. Masyarakat juga gitu. LSM yang ada di situ juga dilibatkan dalam
penyusunan terhadap apa namanya tuh collaborative governance itu. Yang keempat, pelaksanaan operasional kolaborasi. Setelah terbentuk komitmen, kolaborasi harus masuk dalam tahap pelaksanaan bersama. Disinilah mekanisme seperti tim kerja lintas sektor, adanya forum koordinasi, perjanjian kerjasama, MOU, sistem pelaporan bersama, ini perlu dibangun. Paling mudah adik-adik kalau mau nulis skripsi tentang collaborative governance ini, ya nggak usah nih mungkin di bidang penanggulangan bencana, penanggulangan banjir, itu lain-lain kolaboratifnya. Di bidang penanggulangan bahaya kebakaran, di bidang terhadap kekerasan ibu dan anak juga bisa. Ya, itu juga ada kolaboratifnya. Kita tanya aja, ada nggak Bu kerjasama dengan ini, siapa-siapa aja yang terlibat. Nanti situ akan ketahuan semua. Ya. Yang kelima baru adalah penilaian atau assessment sebagai mekanisme penguatan. Thomson and Perry menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh adanya mekanisme evaluasi dan penilaian bersama terhadap komitmen dan kontribusi aktor. Jadi yang ada komitmen yang sudah kita buat tuh kita evaluasi ini, ada dilaksanakan atau tidak. Keefektifan proses interaksi dan hasil dan dampak dari kegiatan kolaborasi. Penilaian ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga membangun akuntabilitas bersama, memperkuat kepercayaan di antara aktor. Oleh karena itu disebutkan bahwa assessment, ya, penilaian itu untuk melayani, bukan hanya mengevaluasi outcome, tetapi juga mengafirmasi terhadap tanggung jawab yang ada pada pihak untuk membangun kepercayaan, ya, untuk membangun kepercayaan. Jadi yang keenam, prinsip dasar kolaborasi menurut Thomson dan Perry, ya. Jadi menurut beliau prinsip dasar untuk dilakukannya kolaborasi itu adalah yang pertama adanya governance. Governance ini lebih cenderung kepada aturan atau struktur kolaborasi yang telah ditetapkan. Jadi sebuah desain, misalnya dalam bentuk pergub, dalam bentuk sebuah perjanjian, atau dalam bentuk sebuah MOU, dan sebagainya. Kemudian adanya administration, bagaimana tugas itu dijalankan. Ya, bagaimana sebuah tugas itu dijalankan. Kemudian ada mutuality, saling ketergantungan dan manfaat bersama. Kemudian ada norms, nilai dan kepercayaan bersama. Kemudian yang kelima adalah organisasional autonomi, menjaga identitas masing-masing. Demikian paparan kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.